Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida. Untuk materi kali ini, kita akan membahas dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengukuran aliran. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang Venturi meter. Apa itu Venturi meter? Venturimeter ialah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu fluida. Jadi, berapa kecepatannya atau tekanannya dari fluida yang melewati suatu pipa atau suatu silinder. Dan cara bekerjanya dari alat ini, yang pertama adalah ukuran mulut dan ujungnya. Ini mulutnya dan ujungnya ini adalah ukurannya sama dengan pipa yang sedang diukur. Biasanya jarak dari sini dengan ini sama atau jarak ini untuk daerah ini adalah sama dengan diameter dari pipa ini. Kemudian yang kedua adalah sudut bagian konvergen biasanya adalah 21 derajat. Oke. Dan yang ketiga, panjang tenggorokannya ini biasanya adalah ukurannya sama dengan diameternya. Panjang ini sama dengan diameternya. Kemudian yang keempat adalah sudut bagian divergen, berarti yang di sini biasanya adalah 5 derajat sampai 7 derajat agar kehilangan energi dapat diusahakan sekecil mungkin. Tetapi kadang-kadang dibuat sudutnya adalah 14 derajat apabila kehilangan energi ini tidak menjadi suatu masalah. Dan cara kerja yang kelima, ini energi kinetis di tenggorokan. Ini lebih besar daripada pintu masuknya. Jadi energi tekanan di sini akan lebih kecil daripada di pintu masuknya. Sebab menurut teori Bernoulli, jumlah energi adalah tetap. Arti di sini bahwa jika di daerah sini kecepatannya ini adalah rendah atau energi kinetisnya, tetapi energi tekanannya atau tekanannya tinggi. Sedangkan di sini kebalikannya, yaitu kecepatannya tinggi, sedangkan tekanannya adalah rendah. Jadi adalah pemisahan ini diingat bahwa jika di daerah sini kecepatannya tinggi, maka di sini kecepatannya rendah. Jika di sini kecepatannya rendah, maka di sebelah ruas kanan ini adalah kecepatan tinggi. Sehingga berbalik bahwa kecepatan tinggi, maka tekanannya akan rendah. Seperti logikanya ketika kita mau keluar dari suatu ruangan dengan satu pintu yang kecil, maka di dalam ruangan itu tekanannya akan terjadi sangat besar, tetapi kita nggak bisa secepatnya keluar dari pintu itu. Tetapi ketika satu orang bisa keluar dari pintu itu, maka di luar dari ruangan itu dia bisa berlari sangat cepat. Tetapi tekanannya karena tidak ada orang sama sekali di luar ruangan itu, maka tekanannya akan rendah. Seperti itu logikanya dari jumlah energi adalah tetap. Dari ulasan saya tadi dapat dibuktikan dari persamaan Bernoulli yaitu Z1 ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah dengan P1 per berat jenisnya sama dengan Z2 ditambah dengan V2 kuadrat per 2G ditambah P2 per berat jenisnya. Di sini Anda melihat bahwa posisinya adalah lurus, sehingga Z1
ini adalah sama dengan Z2 atau ketinggiannya adalah sama. Sehingga dia atau mereka bisa saling mencoret. Jika saya tulis di sini untuk mencari V2 kuadrat, maka persamaan ini dapat saya tulis kembali menjadi V2 kuadrat. Ya, berarti 2G-nya saya berpindah ke sana. Sehingga ini nanti akan saling ini akan menghapus dan P2 akan berpindah ke sebelah kiri dan ini kan kita pindah sebelah kiri. Sehingga kita mendapatkan di sini adalah P1 min P2 per berat jenisnya ditambah dengan V1 kuadrat per 2G. Boleh ini 2G, kemudian dikalikan dengan ini di sana, dikalikan dengan semuanya ini, dari 2G-nya V2. Ya, ini V2 ini berpindah sana 2G, berarti dikalikan 2G. Berarti ini nanti saling mencoret, sedangkan ini dikalikan dengan 2G depannya. Nah, ini dihapus. Bisa dipahami? Dan sehingga saya bisa menulis lagi persamaan ini menjadi V2 kuadrat sama dengan 2G dikalikan P1 minus P2 per berat jenisnya ditambah dengan V1 kuadrat. Oke, jika kuadratnya ini saya hilangkan, ini kuadrat, maka di sini, di sini kita akan mendapatkan V2 sama dengan akar 2G dikalikan P1 minus P2 per berat jenisnya, ya, ini batasnya ini, ditambah dengan V1. Oke ya, ini kuadratnya saya hilangkan. Dan jika di sini, ini tadi kita lihat bahwa kecepatan di daerah 2 ini lebih besar daripada kecepatan di daerah 1. Sehingga V2 sama dengan 2 kali V1. Ini artinya kecepatan di daerah 2 ini 2 kalinya kecepatan di daerah 1. Sehingga saya ganti V2 ini menjadi 2V1 sama dengan persamaannya kita tulis akar 2G 2G per P1 minus P2 per gamma atau berat jenisnya ditambah dengan V1. Oke ya, dari sini mengerti. Sehingga kalau mamanya ini saya pindah ke sebelah sana, ini karena tanda plus, sehingga menjadi 2V1 dikurangi V1 sama dengan akar dari 2G dikalikan P1 minus P2 per gamma atau berat jenisnya. Sehingga V1 sama dengan, kita dapatkan di sini, V1 sama dengan akar 2G kalikan P1 minus P2 per berat jenisnya. Oke. Terlihat di sini bahwa V2 ini hasilnya ditambah dengan V1. Ya, dari V1-nya adalah ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa jika kecepatan di daerah 2 lebih besar, maka kecepatan di daerah 1 lebih kecil. Ini adalah V2-nya, sedangkan ini adalah V1-nya. Anda bisa melihat perbedaannya. Kalau di sini adalah
G P1 min P2 per gamma, di sini 2G ditambah V1. Jadi ada penambahannya lagi. Begitu pula persamaan ini nanti kita gunakan untuk mencari tekanan, sehingga Anda akan mendapatkan ketika di sini kecepatannya kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Dan di daerah sini ketika kecepatannya besar, maka tekanannya akan kecil. Bisa ya? Itu adalah dari teori jumlah energi adalah tetap. Sehingga dari persamaan Bernoulli ini kita dapatkan kesimpulan tadi bahwa jika tekanannya tinggi, maka kecepatannya adalah rendah. Oke, lanjut. Kita ke persamaan Bernoulli ini untuk penampang 1 dan 2 dari persamaan dasarnya seperti yang saya terangkan tadi. Di mana di sini jika kehilangan energinya kita abaikan, dan karena posisi Z1 adalah sama dengan Z2, maka kita mendapatkan persamaan V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2G sama dengan P1 minus P2 per berat jenisnya atau per gamma. Jadi di sini adalah perbedaan kecepatan, sedangkan di sini adalah perbedaan tekanan. Untuk hukum kesetimbangan, di mana untuk debit alirannya yaitu luasan daerah 1 kalikan kecepatannya di daerah 1 sama dengan luasan daerah 2 dikalikan dengan kecepatan daerah 2. Sehingga kita dapatkan bahwa V2 sama dengan luasan 1 dibagi luasan 2 dikalikan dengan kecepatan daerah 1. Jika dimasukkan ke dalam persamaan 1 ini, maka kita dapatkan persamaan baru yaitu V1 kuadrat dikalikan A1 kuadrat per A2 kuadrat minus 1 sama dengan 2G dikalikan P1 min P2 per gamma. Di mana di sini persamaan 2G-nya kita pindah ke sebelah kanan dan V2-nya kita ganti dengan notasi ini, kita kuadratkan. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan nilai dari V1 sama dengan A2 dikalikan akar 2G per A1 kuadrat minus A2 kuadrat dikalikan P1 minus P2 per berat jenisnya. Jika debit aliran di dalam pipa I sama dengan A1 kalikan V1, di mana V1 nantinya akan kita dapatkan bahwa debit dibagi dengan luasan daerah 1. Sehingga kita masukkan jika V1-nya ini kita ganti dengan ini, dengan persamaan yang kita dapatkan ini, maka kita bisa mengganti ini. Kita dapatkan nilai dari debit alirannya persamaannya adalah menjadi seperti ini. Oke ya. Dan jika luasan 1 dibagi luasan 2 kita notasikan sebagai M, perbedaan luasan. Dan H itu adalah P1 minus P2 per berat jenisnya, ini adalah perbedaan tekanan. Maka kita dapatkan persamaan debit teoritisnya, yaitu seperti persamaan ini. Di mana Anda mengalihkan ini keluarkan, sehingga A1 kali A2 per akar dari yang bawah ya, A1 kuadrat minus A2 kuadrat. Ini dikalikan dengan akar 2G kalikan P1 minus P2 per berat jenisnya. Sehingga jika Anda masukkan ini atau ganti nilai dari A2 ini Anda pindah ke bawah, A2 ini kita pindah ke bawah, sehingga kita mendapatkan ini kalau ke bawah biar sama, ini kita akar kuadratkan berarti. Karena kalau umpamanya akar kuadrat ini menjadi A2. Jadi A kuadrat
A2 kuadrat, ini akar, ya. Ini besarnya nilainya adalah sama dengan A pangkat A2. Sehingga ini saya pindah ke sana, ini kita bagi dengan A akar A2 kuadrat. Nah, ini saya catat, ini dipindah ke bawah sudah. Sehingga di sini Anda melihat ini A1 dibagi dengan akar A2 kuadrat dikurangi A2 akar A2 kuadrat dibagi A2 kuadrat, sehingga kita mendapatkan nilainya di sini akan menjadi minus 1. Ya, minus 1, sehingga dia ini di sini adalah minus 1. Ya, minus 1 yang ini. Terus kemudian yang satu ini A1 bagi A2 ini adalah M, berarti M kuadrat. Sehingga dia di bawahnya adalah ini. Oke, sedangkan ini tinggal A1 yang di atas ini. Ini. Ya, kemudian 2G-nya yang kita sisakan ini adalah 2G. Sedangkan H ini dari mana? Di mana persamaan tadi ini, H ini adalah ini. Bisa dimengerti ya? Semoga Anda bisa memahaminya coretan saya ini. Dan Anda bisa membolak-balik rumus untuk mendapatkan persamaan yang lebih baru lagi. Selanjutnya adalah aliran sebenarnya dapat diketahui dengan mengalihkan dengan faktor koreksi. Faktor koreksi ini bisa ada disebut sebagai juga koefisien. Ada koefisien gesek, ada koefisien aliran, dan lain-lain. Biasanya dinotasikan sebagai C. Biasanya kalau aliran biasanya adalah CD. Dan kalau umpamanya yang lain, untuk koefisien yang lain dia dinotasikan sebagai C, N, atau C apa. Gitu. Dan kita tadi dapatkan di mana Q sama dengan A1 dikalikan akar 2GH per M kuadrat minus 1. Sehingga untuk aliran sebenarnya kita harus kalikan dengan faktor koreksi atau koefisiennya. Persamaannya dikalikan dengan C. Karena pipa ini adalah U terisi penuh oleh air, maka persamaan perbedaan tekanannya adalah menjadi ini. Ya, perbedaan tekanannya boleh diganti dengan ini. Di mana X ini adalah perbedaan permukaan. Bisa dipahami di sini ya? Oke, seperti biasa, untuk Anda lebih memahami dari teori yang saya berikan ini, maka saya akan memberikan soal yang Anda bisa gunakan sebagai latihan dan sebagai jawaban dari kehadiran pada materi kali ini. Soalnya adalah seperti ini. Sebuah alat venturimeter mengecil dari diameter 300 mm menjadi 100. Oke, 300 menjadi 100. Hati-hati satuannya. Kemudian dengan koefisien pengalirannya adalah 0,98. Koefisien pengaliran berarti ini adalah C-nya. Oke, sebuah alat ukur dipasang U dipasang pada venturi sebagai alat pengukur pengaliran yang menghubungkan mulut dan tenggorokan. Pipa U tersebut diisi dengan air raksa dan menunjukkan perbedaan permukaan sebesar 55 mm. Perbedaan permukaan. Oke, tentukan berapakah besar debit pengalirannya. Yang ditanya adalah ini. Oke ya. Berarti tinggal kita mencari di sini berapakah nilai dari H-nya. H ini bisa kita dapatkan dari ini. Oke, X-nya kita sudah dapatkan nilainya. Tinggal berat jenis dari fluida yang digunakan. G ini artinya fluida yang digunakan dibagi dengan berat jenis dari air. Oke. Sehingga di sini adalah berat jenis dari air raksa. Itu Anda lihat, cari. Terus kemudian ini berat jenis air.
Kemudian ini X-nya, perbedaan permukaan Anda jadikan meter, kemudian dikurang 1, Anda mendapatkan nilai dari H-nya. Setelah Anda mendapatkan nilai dari H, maka mencari M. M-nya tadi, yaitu persamaannya adalah luasan 1 dibagi dengan luasan 2. Sudah, M-nya sudah didapat, nanti tinggal masukkan. G-nya adalah gravitasi, nilainya sudah tahu. Kemudian A1-nya, Anda menentukan dari bentuk ini. Karena alirannya menghadap ke sana, ya, berarti yang dilihat adalah suatu lingkaran. Berarti yang A1 ya pastinya dia ukurannya ini berapa. Nah, ini dari sini Anda menentukan luasan 1. Dari data-data yang Anda dapatkan tadi, ya, A1-nya sudah dapat, kemudian nilai H-nya sudah dapat, M-nya sudah dapat, G-nya sudah ada, sehingga Anda masukkan, Anda mendapatkan nilai dari H-nya. Bisa ya? Kemudian untuk soal berikutnya yaitu ini. Caranya sama, silakan Anda menentukan. Untuk kerapatan relatif ini, berarti ini kerapatan relatif adalah ini adalah S kerapatan relatif, yaitu bisa boleh dibilang rho dari fluida lain, N saya tulis dibagi dengan rho air. Ini nilainya adalah 0,9. Massa jenis air berapa? Sehingga di sini Anda mendapatkan massa jenis dari fluida lain tersebut. Karena di sini minyak, berarti kita mendapatkan nilai dari massa jenis minyak ini. Atau nanti bisa Anda kalikan setelah massa jenis, kita dapatkan di sini, maka kita mendapatkan berat jenis ini adalah rho dikali dengan gravitasi. Bisa ya? Kemudian Anda mencari nilai H-nya juga dari mana? Bisa mencari dari nilai X jika ada perbedaan permukaan. Ya, C-nya sudah didapatkan. Kemudian perbandingan luas penampang berarti A1 dibanding A2 sama dengan M. Ini sudah didapatkan. Oke, M-nya sudah dapat. Kemudian tinggal mencari nilai H-nya. Oke, perbedaan tekanan apakah ada? Kalau ada perbedaan tekanan berarti Anda tidak perlu mencari ini. Sedangkan bila perbedaan tekanan berarti perbedaan tekanan itu artinya adalah P1 minus P2. Ini artinya adalah perbedaan tekanan. Ya, perbedaan tekanannya kita dapatkan ini. Sudah, hati-hati di sini satuannya ingat. Sehingga nanti Anda bisa menentukan pertanyaan di sini adalah hitung debit aliran sebenarnya. Oke ya, sudah bisa dimengerti? Baik, terima kasih Anda telah mengikuti materi saya dan saya tunggu jawaban Anda di kelas saya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.